Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira dan pendengar Radio Manggala 99,2 FM. Kali ini kita bersama Bawaslu Wonosobo sudah siap menghadirkan talk show interaktif di edisi hari ini tentunya 28 Maret 2023. Dan tentunya kita akan membahas tentang tema publikasi hasil pengawasan coklit pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Di sebelah saya sudah ada Bapak Daniel Arfian selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ika, kabar baik. Gimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah sampai hari ini lancar-lancar aja. Masih lancar. Kalau laki-laki biasanya tidak ada halangan insya Allah ya Pak ya? Harusnya begitu Mbak. Harusnya begitu ya. Oke, baik. Baik, Pesona Inspira nanti selama 1 jam ke depan dan juga pendengar Radio Manggala 99,2 FM bisa mengirimkan pertanyaan di 0823 2383 9996. Oke, baik. Kali ini kita akan langsung saja masuk ke tema, yaitu publikasi hasil pengawasan coklit pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. Nah, sebelumnya di bulan Maret bahkan sejak bulan Februari ya Bapak, pada tahapan pemilu 2024 nanti sudah dimulai seperti itu ya. Dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pemilu sudah mulai berkecimpung, bahkan sudah cukup sibuk, salah satunya adalah Bawaslu Wonosobo. Nah, untuk saat ini di bulan akhir Maret ini nih Pak terutama, ini tahapan apa sih yang sedang dilaksanakan ataupun diawasi oleh Bawaslu Wonosobo untuk tahapan pemilu 2024 Pak? Oke, baik Mbak Eka dan mitra Pesona dimanapun berada. Pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 bareng dengan kegiatan pemilihan kepala daerah yang juga dilaksanakan tahun 2024 pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, saat ini Bawaslu sedang fokus pada pengawasan tahapan pemilihan umum yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya. Nah, salah satu yang sedang kita awasi adalah proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU. Ya. Ini menjadi bagian tugas kami menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa kegiatan penyusunan data dan pemutahiran daftar pemilih ini wajib diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya. Ya. Jadi selain tahapan penyusunan data dan daftar pemilih ini, Bawaslu juga mengawasi beberapa tahapan yang lain yang beririsan di waktunya ya. Yeah. Selain mutarlih, kita sebutnya begitu, ada tahapan lain juga yang sedang kita awasi, yaitu tahapan pencalonan DPD. Okay. Dan juga kemarin kita juga sudah selesai mengawasi penataan dapil dan kursi untuk DPRD di Kabupaten Wonosobo. Oke, itu untuk di 27 November nanti ya Pak? Ya, betul. Bukan, 14 Februari. Sama ya, 14 Februari ya. 14 Februari. Ya. Nah, hari ini Bawaslu akan mempublikasikan hasil pengawasan terkait dengan penyusunan data dan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024. Ya. Nah, tahapan ini yang sekarang sedang berjalan, ini tahapan yang agak lama ya Mbak Eka, dimulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai nanti 14 Februari tahun 2024. Ya. Data penduduk kita tahu sendiri, datanya dinamis, orang pindah, orang pensiun dari TNI Polri, orang meninggal, itu dinamis sekali. Jadi penyusunan data dan pemutahiran daftar pemilih ini bersifat sangat dinamis, data selalu bergerak dan ini tetap harus nanti kita awasi sampai nanti akhir di pelaksanaan pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari. Oke, gitu. Baik. Kalau untuk sampai saat ini di tahapan ini sebenarnya sudah tergambar belum sih Pak berapa jumlah masyarakat Wonosobo terutama yang akan mengikuti pemilu nanti Pak? Oke, kalau di daftar pemilih yang sedang disusun oleh KPU dan jajarannya, kemarin kita juga mengawasi penyusunan daftar pemilih yang dilakukan pembaruan secara bertahap oleh teman-teman KPU.
Dan di data terakhir itu sekitar hampir 700.000 masyarakat Wonosobo yang terdaftar sebagai pemilih pemilu tahun 2024. Dan kita tahu jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo belum mencapai 1 juta, baru sekitar 800.000 sekian. Dan masyarakat Wonosobo yang masuk ke daftar pemilih pemilu tahun 2024 meskipun masih bersifat sementara karena sekali lagi datanya dinamis, itu sekitar 700 ribuan orang. 700.000. Ya, Oke, tentunya di pemilu tahun ini pasti ada peningkatan gitu ya Pak ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga ada pengurangan justru ya Pak ya? Kan banyak yang meninggal. Iya betul. Gitu, seperti terus. tadi dijelaskan dinamis Ya, gitu ya betul, Pak ya. betul. Oke, baik. Dan kita masih dalam tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, sebenarnya dari Bawaslu sendiri ini untuk regulasi pengawasannya seperti apa sih Pak Daniel? Oke, baik. Bawaslu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan hukum. Jadi kita juga bekerja berdasarkan undang-undang. Payung hukum yang kita gunakan atau yang menjadi dasar pada proses pengawasan Mutarlih ini, yang pertama tentunya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang tersebut yang digunakan sebagai induk pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan seterusnya. Selain Undang-Undang 7, Bawaslu juga punya Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan KPU sendiri nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Dan yang terbaru, KPU juga mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU nomor 7 juga tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dan penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Nah, induk dari undang-undang inilah yang kita jadikan regulasi, dan juga masih ada beberapa turunan dari PKPU ataupun Perbawaslu ini yang berbentuk surat keputusan ataupun surat edaran ataupun surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI, yang tentunya menjadi pedoman teknis kita dalam proses pengawasan di kami Bawaslu ataupun penyusunan di teman-teman KPU. Oke, baik. Jadi ibaratnya kayak KPU sama Bawaslu itu harus saling berkesinambungan gitu ya Pak dalam melaksanakan pemilu 2024 nanti gitu. Betul sekali Mbak Eka. Jadi penyelenggara pemilu itu di Indonesia ada dua. Yang pertama itu KPU, Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan secara teknis, dan juga kami sebagai pengawas proses pelaksanaan pemilu, dan juga ada satu lagi namanya Dewan DKPP yang nanti juga mengawasi kami dan KPU di sisi pelanggaran etik ketika kita misalkan melakukan pelanggaran etik. Oke. Gitu Mbak. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita ngomong tahapan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel bahwa tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih sudah dimulai sejak Oktober lalu, betul Pak? Iya, betul. Iya, sejak Oktober 2022, dan tentunya sampai tentunya H-min berapa menjelang pemilu gitu ya Pak, sampai ditetapkan itu biasanya di sebulan kurang berapa gitu Pak misalnya, atau H-min berapa gitu. Kalau untuk proses penyusunan daftar pemilih ini dimulai dari DP4 atau daftar pemilih pemilu potensial yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI. Kemudian data ini diturunkan atau disinkronisasikan dengan daftar pemilih pemilu terakhir oleh KPU, kemudian diturunkan ke KPU provinsi, KPU kabupaten. Nah, data DP4 hasil sinkronisasi inilah yang menjadi dasar nanti untuk proses penyusunan daftar pemilih selanjutnya. Nah, setelah DP4 ini turun, kemudian dilakukan sinkronisasi, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian atau yang kita kenal dengan coklit. Coklit ya Pak ya, sepertinya sudah dilaksanakan sudah kemarin gitu ya. Dan sudah selesai. Nanti data hasil coklit ini yang akan disahkan oleh KPU Kabupaten menjadi daftar pemilih sementara. Nah, setelah daftar pemilih sementara, nanti ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah daftar DPSHP, kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT. Nah, DPT ini
tentunya rekapitulasi dan pengumuman DPT nanti dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Oke. Hanya saja nanti proses penyusunan DPT ini, daftar pemilih ini tetap dinamis sampai dengan 14 Februari pada hari H pencoblosan. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Kemarin kan lewat adanya petugas Pantarlih yang datang ke rumah-rumah warga melaksanakan coklit gitu ya Pak. Ya. Nah ini kita melihat realitanya masyarakat, ini loh pemilunya masih 2024 kok sudah dilaksanakan sekarang, masih lama loh Mas. Nanti kalau misal ada yang berubah, ada yang misal pindah itu gimana? Nah itu mungkin kadang menjadi apa ya Pak, permasalahan yang memang ada di apa ya kenyataannya gitu. Nah nanti mungkin dari Bawaslu atau lewat Pak Daniel bisa memberikan himbauan nih kepada masyarakat terutama mungkin yang belum tahu juga kapan sih dilaksanakan pemilu dan mungkin ya seputar informasi-informasi pemilu. Monggo Pak. Oke, baik. Memang sesuai undang-undang regulasi proses penyusunan daftar pemilih ini dilaksanakan 20 bulan sebelum hari H. Oke. Nah, ini memang tahapan paling panjang dan sekali lagi data penduduk ini bersifat sangat dinamis. Ya. Bisa saja misalkan saya hari ini tinggal di Wonosobo, nanti berapa bulan kemudian bisa pindah ke mana misalkan, atau misalkan kalau ada orang sudah masuk DPT tiba-tiba meninggal, gitu. Itu kan tetap harus dalam tanda kutip dieksekusi atau dibersihkan dari daftar pemilih ini agar jangan sampai muncul kembali orang yang sudah meninggal kok masih muncul namanya di DPT. Nah, terkait dengan hal ini memang Bawaslu membuka posko kawal hak pilih, Mbak Eka. Ya. Jadi nanti masyarakat Wonosobo khususnya bisa melaporkan ketika terjadi perubahan data untuk dirinya sendiri atau untuk saudaranya ataupun untuk orang lain. Misalkan kok ada tetangganya yang meninggal atau anggota keluarganya yang meninggal, maka bisa memberikan informasi kepada kami melalui posko kawal hak pilih, baik itu di Bawaslu Kabupaten maupun di kantor pengawas kecamatan, di tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo, ataupun juga bisa memberikan informasi kepada pengawas desa kami. Pengawas desa yang tersebar di 265 desa di Kabupaten Wonosobo. Jadi kita juga sangat berharap agar masyarakat aktif melaporkan terkait dengan perubahan data. Karena ini sangat penting untuk menjaga hak pilih masyarakat Wonosobo terkait dengan pemberian hak atau menyalurkan hak pada proses pemilu tahun 2024 nanti. Jadi Bawaslu membuka pintu selebar-lebarnya terkait dengan pelaporan pemutakhiran data pemilih ini, baik yang sudah terdaftar yang misalkan terjadi perubahan data ataupun masyarakat yang belum terdaftar. Nah, ini nanti dari hasil laporan ini kita berikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada jajaran KPU untuk mengeksekusi terkait dengan laporan-laporan dari masyarakat. Gitu, makanya itu ada perbaikan data tadi ya Pak ya. Betul. Jadi seperti itu ya Pesona Inspira dan juga pendengar Radio Manggala FM. Bagi yang masih takut ataupun nanti ada perubahan data seperti apa, nanti jangan takut karena ada pengawasan di mana di Bawaslu memang sudah menerjunkan anggota-anggotanya ya Bapak di setiap desa, kecamatan. Maka di kantor pusatnya juga bisa nanti ada permasalahan apa bisa konsultasi seperti itu ya. Kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Sekali lagi bagi yang mau mengirimkan pertanyaan bisa melalui SMS WhatsApp di 0823 2383 9996. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik Pesona Inspira dan para pendengar Radio Manggala 99,2 FM, kita masih dalam talk show interaktif dengan tema hari ini ada publikasi hasil pengawasan coklit pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Masih bersama Bapak Daniel Arfian dari Bawaslu Wonosobo. Kalau kita tadi sudah membahas Pak bagaimana tahapan pemilu di Bawaslu saat ini dilakukan, ada juga regulasinya sampai di tahapan tadi yang disebut mutarli atau pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, kemudian kalau dari Bawaslu Wonosobo untuk ada melaksanakan pengawasan ini menggunakan metode seperti apa sih Pak untuk mengawasi langsung di lapangan seperti itu? Baik Mbak Eka. Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan dalam proses pengawasan coklit ya. Coklit itu dilaksanakan pada tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret, sekitar 1 bulan. Nah,
kami dan jajaran kami sampai juga dengan pengawas desa melakukan beberapa metode untuk lebih memastikan proses pelaksanaan coklit ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi dalam 30 hari coklit itu kita membagi menjadi tiga metode. Yang pertama itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi kami dan jajaran kami sampai dengan pengawas desa melaksanakan pengawasan melekat dengan cara mengikuti petugas Pantarlih dalam proses melaksanakan coklit. Oke, berarti ikut ke rumah-rumah warga gitu ya ikut Pak? ke rumah-rumah warga. Proses pengawasan melekat ini dalam rangka memastikan agar petugas Pantarlih dalam proses pelaksanaan coklit itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan petunjuk teknis. Ini menjadi penting Mbak karena ada beberapa syarat yang harus penuhi oleh teman-teman Pantarlih dalam proses pelaksanaan coklit. Misalkan harus membawa surat tugas atau SK, kemudian menggunakan atribut Pantarlih. Ya, yang sudah dapat ya Pak. Yang sudah dapat. Kemudian memastikan bahwa yang melakukan coklit adalah petugas Pantarlih yang sudah dilantik atau ber-SK. Nah ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Contoh misalkan petugas proses pelaksanaan coklit tidak dilaksanakan oleh petugas Pantarlih yang terlantik. Wah. Atau misalkan dalam diwakilkan nih misal bahasa kita itu mungkin joki ya. Joki, gitu ya. Ada joki juga ternyata Pak. Kita temukan itu di beberapa kecamatan. Jadi misalkan yang terlantik kok Daniel, terus yang melaksanakan yang mencoklit adalah Eka. Iya, nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah dan kita temukan beberapa hal terkait dengan itu. Nah mengantisipasi hal itu meskipun dalam tanda kutip kita masih agak kebobolan ya, kita melakukan pengawasan melekat. Nah pengawasan melekat ini dilaksanakan selama 10 hari pertama proses coklit itu sendiri. Nah memang ada beberapa kendala yang kita temukan Mbak Eka dan Mitra Pesona. Jadi Pantarlih itu kan satu orang tiap satu TPS. Nah satu desa itu ada yang 15 TPS, 20 TPS, bahkan di Kecamatan Wonosobo itu ada yang sampai 40 TPS. Nah Pantarlihnya ada 40. Kemudian petugas pengawasnya hanya 1. Wah, pengawas desanya cuma satu ya Pak ya. Nah jadi metode yang kita gunakan adalah dengan cara kita melaksanakan pengawasan melekat selama 10 hari. Nah di hari pertama itu mereka melaksanakan pengawasan melekat terhadap 5 Pantarlih. Jadi misalkan saya hari ini melaksanakan pengawasan melekat di TPS 1 sampai 5. TPS 1 misalkan selesai 2 jam, saya pastikan semuanya berjalan, orangnya benar dan segala macam. Kita geser ke TPS 2, nah sampai 5 hari. Nah asumsi kami selama 10 hari maksimal ada 40 TPS bisa tercover semua. Itu untuk bisa, yang paling banyak ya Pak. Untuk yang paling banyak. Nah jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur strategi dan metode Mbak Eka. Jadi proses penyusunan daftar pemilih ini, apalagi khususnya coklit, kita benar-benar terkendala terkait dengan personil kita di lapangan. Bawaslu itu pengawas desanya hanya 1, sementara Pantarlih tiap TPS 1 desa bisa 20, 15 bahkan ada yang sampai 40 TPS. Nah 30 hari, 10 hari pertama kita melaksanakan pengawasan melekat, 10 hari berikutnya kita menggunakan metode yang namanya uji petik. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan atau coklit yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pantarlih, kita lakukan audit atau bahasa kita menggunakan sandinya itu uji petik. Nah uji petik ini dilaksanakan oleh pengawas desa 10 KK per hari. Nah 10 KK per hari mereka harus memastikan 10 KK tersebut sudah dicoklit atau belum. Nah kategori-kategori yang kita bisa katakan sebagai temuan adalah misalkan gini, rumah sudah dicoklit dan belum ditempel stiker. Atau sudah dicoklit belum ditempel stiker, sudah ditempel stiker tapi belum dicoklit, atau belum dicoklit, tidak dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah 3 kategori ini yang menjadi concern temuan kita nanti di lapangan. Nah selama 20 hari terakhir coklit ini, pengawas desa melaksanakan uji petik ini 10 KK per hari. Berat sekali memang, tapi
kita sudah selesai melaksanakannya, dan proses pelaksanaan pengawasan coklit melalui uji petik ini kita menemukan banyak sekali temuan. Ada rumah yang sudah dicoklit belum ditempel stiker, ada rumah yang tidak dicoklit dan tidak ditempel stiker. Kemudian satu rumah ada kakaknya 2, ditempel stiker hanya 1. Jadi stiker itu untuk satu kepala kakak keluarga. Ya. Misal satu rumah 3 kakak ya harus 3 stiker itu ya, 3 stiker ya, Pak. Ada pengawas desa yang menemukan 7 stiker ditempel di pintu. Berarti satu rumah itu ada 7 kakak. Waduh, itu udah satu RW itu satu rumah tuh. Jadi metode itu Mbak Eka dan Mitra Pesona yang kita gunakan untuk proses pengawasan coklit ini. 10 hari pertama kita menggunakan pengawasan melekat, kemudian 20 hari berikutnya kita menggunakan uji petik. Tidak berhenti di situ. Jadi daftar hasil temuan yang ditemukan oleh jajaran pengawas desa kami, langsung kita berikan saran perbaikan ke teman-teman Pantarlih ataupun ke teman-teman BPK untuk segera langsung diatasi. Untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan masalahnya. Jadi metode-metode itu yang kita gunakan Mbak Eka untuk proses pengawasan coklit ini selama 30 hari. Dan hasil mereka itu terstruktur semuanya. Jadi kita menggunakan sekali lagi metode spreadsheet. Mereka laporan per hari. Hasil pengawasan mereka dituangkan dalam form A hasil pengawasan milik Bawaslu. Begitu Mbak. Dan itu dia mungkin di balik pengawasan ternyata banyak juga ditemukan kasus-kasus gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian kalau untuk tadi kan mungkin permasalahan sudah dapat diatasi gitu ya Pak. Kemudian ada nggak sih kayak yang misal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kayak sampai pencurian data atau bahkan penyalahgunaan data itu juga ditemukan dalam proses pengawasan tidak Pak? Jadi Bawaslu mempunyai 3 fungsi Mbak. Yang pertama itu adalah fungsi pencegahan, yang kedua itu fungsi pengawasan, yang ketiga itu adalah penanganan pelanggaran atau penindakan. Terkait dengan, memang betul Mbak, ada sekitar 8 pasal dalam Undang-Undang 7 yang berimplikasi pidana pada proses penyusunan daftar pemilih ini. Salah satunya yang tadi dengan sebutkan itu adalah pemalsuan data, dan itu bisa menjerat setiap orang. Di proses coklit selama 30 hari ini, karena kita sebelum melaksanakan pengawasan itu wajib melakukan pencegahan, alhamdulillah kita tidak menemukan pelanggaran yang berimplikasi pidana yang dilakukan oleh petugas maupun semua orang. Setiap orang. Nah ini beberapa metode pencegahan yang kita gunakan. Yang pertama kita bersurat. Kemudian yang kedua itu melakukan koordinasi langsung dengan jajaran-jajaran. Misalkan kami dengan KPU Wonosobo, kemudian Panwasam dengan BPK, PKD dengan PPS. Nah, koordinasi secara langsung ini tentunya memuat beberapa hal yang harus dipatuhi oleh teman-teman KPU dalam melaksanakan coklit. Nah, koordinasi ini kita sebut dengan pencegahan secara langsung. Selain koordinasi, kita juga melakukan pencegahan secara bersurat, dan kita juga melakukan metode pencegahan dengan menggunakan media sosial. Kita buka posko kawal hak pilih, kemudian kita membuat konten-konten apa saja sih potensi pelanggaran pada proses mutarlih, kemudian titik rawan pada proses coklit itu apa saja agar masyarakat tahu dan agar petugas dalam tanda kutip melaksanakan proses coklit ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gitu, meskipun tidak ada pelanggaran di tahapan ini, tapi masih ada PR-PR selanjutnya di tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya Pak ya. Kayak setiap tahapan punya tantangan tersendiri gitu ya Pak ya. Iya betul. Karena setiap tahapan itu pasti beda objek pengawasannya, kemudian beda pelaksananya, dan juga sasaran dari tahapan itu pasti berbeda-beda. Yang paling krusial mungkin nanti di hari hanya ya Pak, di pelaksanaan atau di tahap kampanye atau apa nih? Kalau dari indeks kerawanan pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu RI, Wonosobo itu masuk kategori rawan. Ya, di Jawa Tengah itu hanya ada 6 kabupaten kota yang masuk kategori rawan. Dan Wonosobo masuk? Wonosobo di Jawa Tengah peringkat 2. Wah, cukup miris juga ya Pak ya? Agak rawan memang, tapi itu bukan kita jadikan sebagai sebuah hal yang
Malah kita jadikan sebagai Semangat early, ya Pak, pemacu semangat ya. Iya betul, early warning system kita, Oke. agar dalam proses pelaksanaan besok kita bisa meminimalisir Ya. hal-hal yang kira-kira terjadi pelanggaran. Betul sekali Mbak Eka, semua tahapan itu kategorinya rawan semua bagi kami jajaran pengawas, tapi memang dari indeks itu ada beberapa yang rawan tinggi. Salah satunya adalah kampanye, kemudian di pungut hitung serta rekapitulasi. Itu dia. Nah, ini yang, dan satu lagi hari tenang. Hari tenang. Hari tenang 3 hari sebelum pencoblosan ini yang Biasanya ada selundupan-selundupan. nah, bahasanya ada yang serangan Fajar gitu ya. Serangan Oke. fajar sudah tidak berlaku, berubah jadi serangan duha dan segala macamnya kita temukan di tahapan kampanye yang lalu, dan ini kita Jadi antisipasi, perhatian, ya. kita perhatikan dan juga nanti sudah kita siapkan strategi-strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Oke, Gitu, seperti itu. Dan nanti di segmen berikutnya, di sesi ketiga, kita akan tanya Pak Daniel, sebenarnya masyarakat bisa berperan apa sih dalam membantu pengawasan ya? Sebelum itu kita break jeda iklan terlebih dahulu, karena ada lagi jingle Bawaslu yang bisa Pesona Inspira dan para pendengar Radio Manggala FM dengarkan saat ini ya. Tetap di 92,1 FM, Talk Show Interaktif bersama Bawaslu akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira masih di talk show interaktif, tentunya masih bersama Bawaslu Wonosobo. Kita masih dalam tema publikasi hasil pengawasan coklit pada tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 mendatang. Dan kita sudah sampai di segmen ketiga dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di lini WhatsApp kami. Akan saya bacakan dulu Pak Daniel. Yang pertama ada dari Mbak Mia. Assalamualaikum, salam awas katanya. Apresiasi untuk Bawaslu Wonosobo, semoga dengan diadakannya coklit, semoga masyarakat menggunakan hak suaranya di pemilu mendatang, termasuk pemilih pemula, dan tidak ada lagi golput. Amin ya Pak ya. Yeah. Dan selamat bekerja untuk Bapak Daniel dan kawan-kawan. Semoga selalu jeli, selalu awas dalam pengawasan dan mengawal pesta demokrasi tahun depan. Dan beserta jajaran ke bawah, semangat, salam awas, terima kasih. Nah ini tentunya ada yang hanya memberikan semangat kepada Bawaslu nih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mia ya. Iya betul Mbak Mia. Kemudian yang kedua ada juga pertanyaan ini dari Mas Anton di Wadas Lintang. Halo Mas Anton, selamat pagi Pak Daniel. Ini mau tanya nih Pak, gimana kalau kita temukan rumah yang tidak ada stiker atau tidak mau dipasangi stiker coklit. Nah, sebenarnya sudah kita singgung sedikit tadi permasalahan itu, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Dan satu lagi, apa itu patroli pengawasan hak pilih dan siapa yang disasar? Nah, kalau ini belum kita bahas ya Pak ya? Iya. Iya, monggo Pak Daniel mau yang mana dulu silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Pertama dari Mbak Mia, terima kasih apresiasinya, dan tentunya kami memang membutuhkan dorongan serta saran kritik dari masyarakat agar kami jajaran Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 itu bisa berjalan secara maksimal. Ya. Karena sekali lagi banyak keterbatasan dari Bawaslu, baik dari itu sisi SDM ataupun yang lainnya, maka kami tidak henti-hentinya mengajak masyarakat Wonosobo untuk ikut berpartisipasi Oke. dalam proses pengawasan pemilu. Jadi partisipasi pemilu itu tidak hanya proses partisipasi memberikan hak pilih saja, Tapi juga ikut mengawasi ya Pak ya? Tapi juga ikut mengawasi. Caranya gimana Pak? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat Wonosobo dalam proses pengawasan pemilu. Contohnya saja pada proses penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih ini, jika ada masyarakat atau masyarakat Wonosobo yang belum terdaftar, maka segera silahkan lapor ke kami. Oke. Baik itu melalui hotline bisa, melalui media sosial kami juga bisa, datang ke kantor kami juga bisa. Kita ada layanan posko kawal hak pilih, atau mau di kecamatan atau mau di tingkat desa juga kita buka layanan terkait dengan itu. Oke. Untuk tahapan mutarlih bisa dilakukan dengan hal itu. Yang berikutnya beberapa tahapan juga masyarakat bisa melakukan ikut melakukan pengawasan. Misalkan di masa kampanye bisa memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran money politik misalkan yang paling masif, atau dugaan pelanggaran netralitas ASN atau yang lainnya. Cukup berikan informasi awal kepada kami, maka kami akan ambil sebagai temuan dan kita tindak lanjuti. Oke.
Kita gencar sekali Mbak Eka melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, sekali lagi memberikan suara pada pemilu itu menjadi hak masyarakat, tapi melakukan pengawasan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan juga kami dari Badan Pengawas Pemilu. Ya. Yang kedua dari Mas Anton, Pak, di Wadas Lintang. Ya. Baik, pertanyaannya menarik sekali. Yang pertama itu soal rumah yang tidak mau ditempel stiker. Iya. Jadi memang kita temukan tidak hanya di Wadas Lintang, Mbak. Ada di Kecamatan Kejajar, ada di Kecamatan Kertek dan beberapa kecamatan yang lain. Rumah yang tidak mau ditempel stiker. Wah, itu alasannya kenapa nih, Pak? Beragam alasannya. Salah satu yang kami temukan adalah ada yang katanya estetika keindahannya agak terganggu. Ada jadi yang ngotorin kaca gitu ya, Pak ya? Ngotorin pintu, ngotorin kaca. Yeah. Itu tidak bisa kami paksa karena itu hak dari yang punya rumah. Namun terhadap hal ini kami memberikan saran kepada petugas Pantarli untuk memberikan saja stiker telah dicoklit itu kepada yang punya rumah. Dan disimpan gitu ya, Pak? Didokumentasikan. Yang penting petugas Pantarli sudah memberikan stiker. Nah, kita serahkan kepada yang punya rumah. Mau ditempel di mana? Soalnya ada yang ditempel tidak di pintu depan rumah, Mbak. Tapi ditempel di pintu belakang. Wah. Yang penting ditempel katanya. Karena memang di bunyi undang-undang itu tidak ada kata-kata bahwa di depan rumah. Nah, ditempel di pintu rumah depan itu tidak ada. Hanya ditempel stiker situ aja. Ada juga yang memang tidak mau ditempel stiker. Yang pasti dari petugas Pantarli dan kami melakukan pengawasan, stiker sudah diberikan kepada yang punya rumah. Nah, setelah diberikan nanti terserah mau ditempel di mana. Tapi itu tidak mayoritas ya, hanya beberapa saja kita temukan, sebagian. Dan kebanyakan itu mau ditempel stiker. Ya, itu. Yang berikutnya soal patroli kawal hak pilih. Iya, betul. Ini menarik, ini salah satu program unggulan kami dalam proses pengawasan penyusunan daftar pemilih ini. Jadi Bawaslu melakukan atau mengadakan kegiatan patroli kawal hak pilih. Patroli kawal hak pilih ini adalah Bawaslu terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan masyarakat sudah dicoklit. Kalau belum dicoklit, maka nanti kita berikan rekomendasi kepada jajaran KPU untuk segera mencoklit. Meskipun coklit sudah selesai, tapi proses penyusunan daftar pemilih belum selesai, maka untuk masyarakat yang belum terdaftar, KPU wajib memasukkannya ke daftar pemilih jika itu memang memenuhi syarat. Nah, patroli kawal hak pilih sasaran kami memang banyak, Mbak. Ada di komunitas pedagang pasar, komunitas olahraga, komunitas petani, itu banyak kita sudah lakukan. Selain komunitas, kita juga menyasar disabilitas. Kaum disabilitas ini menjadi rawan, masuk kategori rawan untuk proses pemilu. Karena bisa jadi beberapa kategori disabilitas itu tidak terdaftar di data pemilih. Bahkan tidak tercoklit. Nah, ini kita datangi dan kita patroli langsung untuk memastikan mereka juga sudah terdaftar. Sudah terdata dan sudah terdaftar. Nah, selain ke komunitas, ke disabilitas, kita juga melakukan patroli di desa-desa yang terpencil. Kemarin kita melaksanakan kegiatan patroli di Desa Tieng di Kecamatan Kejajar. Itu medannya ekstrim sekali. Kita tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor ke sana, harus jalan kaki. Nah, ini masuk kategori rawan yang harus kita pastikan bahwa masyarakat di situ ada 2 RT. Ada 2 RT yang kami harus memastikan bahwa itu sudah tercoklit semua. Meskipun sampai pelosok ya, Pak ya. Meskipun sampai pelosok. Nah, selain desa terpencil juga kita melaksanakan patroli di daerah perbatasan. Misalkan Wadas Lintang perbatasan dengan Kebumen. Nah, bisa jadi Pantarlinya tuh bingung, ini rumah masuk Kebumen atau masuk Wadas Lintang. Bisa jadi Pantarli Kebumen menganggap ini Wadas Lintang. Kemudian yang Wadas Lintang menganggap ini perebutan. Akhirnya bukan berebut, Mbak. Akhirnya malah tidak tercoklit. Gitu ya. Jadi karena ada bingung tadi ya, Pak. Ini menjadi concern kami untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang punya hak pilih terdata dan terdaftar di daftar pemilih pemilu tahun 2024. Begitu dari pertanyaan Mas Anton ya. Mas Anton gitu ya. Kalau untuk patroli pengawasannya sampai saat ini masih terus berlangsung, Pak? Patroli pengawasan sesuai surat instruksi dari Bawaslu RI nomor 1 tahun 2023
itu wajib dilaksanakan sampai Februari tahun 2024. Oke. Dan setiap minggu atau setiap pekan kami harus melaksanakan 2 kali patroli pengawasan. Wah, berarti terus ya Pak ya? Terus kita Oke. lakukan terus karena sekali lagi data penduduk itu bersifat dinamis, pergeseran, meninggal, pindah berubah status, misalkan kok jadi TNI Polri Ya. atau pensiunan TNI Ya. Polri. Ini dinamis sekali dan tetap harus kami, ya itu tadi, Pantau terus ya, Pak pantau ya? terus agar kami tidak kehilangan Jejak gitu ya? Iya, agar terus jeli dalam proses Oke. ini, karena ini proses penyusunan daftar pemilih ini yang agak apa bahasa kami ya, detail ya. Detail banget bukan ya. ribet ya, tapi Iya, detail. ha-ha. Hari ini orang masuk ke ada terdaftar daftar pemilih misalkan baik, besok pagi meninggal. Bisa jadi ya Pak Nah, ya, karena itu- kita nggak tahu. Betul, harus segera di TMS-kan Diubah. atau dihapus. Kemudian orang yang jadi TNI Polri hari ini masih aktif, tapi bulan depan sudah pensiun. Ya. Dia tadinya tidak punya hak pilih TNI Dari Polri, netral, dari netral, jadi punya hak pilih. dan harus punya hak pilih dan harus menyalurkan hak pilih. Nah, itu harus dimasukkan. Oke. Nah, data-data seperti ini yang detail, jeli dan dinamis sekali yang harus kita pastikan. Sekali lagi, tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu agak kesulitan ya, sekali lagi karena keterbatasan SDM, maka kami mengharap sekali pengawasan secara partisipatif dari masyarakat untuk bisa memastikan terkait dengan data pemilih atau data penduduk itu tadi, gitu Mbak. Oke, ini salah satunya lewat para pendengar nih yang ikut laporan, ikut menyemangati. Ini artinya peran masyarakat sudah mulai sadar gitu mereka ya, Iya, Pak ya. betul Oke. sekali. Dan mungkin sebagai statement closing Bapak dari Bawaslu Wonosobo, ini sebenarnya ada harapan apa sih Pak untuk tahapan pemilu di 2024 mendatang, selain tentunya harapannya adalah lancar dan ya berjalan dengan tidak ada halangan seperti itu. Oke. Baik Mbak Eka dan Mitra Pesona, jadi pemilu tahun 2024 sekali lagi akan dilaksanakan secara serentak. Ya. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 itu memilih presiden, Ya. presiden dan wakil presiden, kemudian memilih DPD, Ya. memilih DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ada 5 surat suara atau 5 pemilihan yang harus dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Kemudian di tahun yang sama pada tanggal 27 November tahun 2024 juga akan dilaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah yang memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih bupati dan wakil bupati. Jadi besar harapan kami untuk masyarakat bisa ikut memastikan, ikut mengawasi pada proses pelaksanaan tahapan per tahapan pada kegiatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Wonosobo untuk ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Gampang saja metodenya, bisa nanti memberikan informasi apapun terkait dengan dugaan pelanggaran kah, perubahan data pemilih kah. Kita buka posko di tiap-tiap desa dan tiap-tiap kecamatan serta kami di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Bawaslu punya tugas agak menantang ya, bukan berat, agak menantang agar memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian memastikan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu ini bersikap netral, baik itu jajaran KPU, kami sendiri Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, ASN dan sebagainya yang harus bersikap netral. Kita harus memastikan itu. Yang berikutnya adalah proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti memang secara pengawasan, secara yuridis formal menjadi tanggung jawab kami. Tapi esensinya seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Wonosobo mempunyai tanggung jawab untuk ikut melaksanakan pengawasan. Nah, khusus untuk penyusunan data dan mutahiran daftar pemilih ini, Bawaslu akan membuka posko seluas-luasnya, kemudian juga rutin melaksanakan patroli kawal hak pilih, dan seluruh
objek-objek pengawasan kami akan kami lakukan pencegahan, pengawasan, dan ketika terjadi pelanggaran maka kita akan melaksanakan penindakan. Jadi objek pengawasan kami itu ada teman-teman KPU sendiri, masyarakat umum, peserta pemilu, kemudian juga pihak-pihak yang terlibat, stakeholder dalam proses pemilihan umum nanti. Sekali lagi Mbak Eka dan seluruh masyarakat Wonosobo, bahwa memberikan hak suara pada pemilu tahun 2024 adalah menjadi hak seluruh warga negara, tapi mengawasi proses pelaksanaan pemilu menjadi kewajiban dari seluruh warga negara. Begitu Mbak Eka. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas informasinya di Sama-sama, Mbak Eka. Tahapan pemilihan dan pemutahiran data ya Pak. Ya. Nanti mungkin kita akan ada terus perkembangan talk show di tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Iya, akan betul kita publikasikan lagi kepada masyarakat bersama Bawaslu Wonosobo tentunya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk 92,1 FM para pendengar Radio Pesona dan juga pendengar Radio Manggala 99,2 FM. Dan saya Eka bersama narasumber Pak Daniel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.